Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nafa'anallahu bi fitarani. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa al janabatu utawi janabah. Jawab iya utawi janabah iku al jima'u jima' wa nuzulul maniyyi lan metune mani. Jadi melihat apa ini maksud dari janabah di sini, yang harusnya di atas janabah itu ya kita maknai janabah itu aja. Al janabah itu janabah, bukan keluarnya mani, karena di sini masuk pada pengertian dari janabah. Kita ulangi apa yang dimaksud dengan janabah, yaitu atau yang menyebabkan janabah atau dikatakan janabah, yaitu yang pertama jima. Jima ini bagi kaum bagi yang sudah bersuami istri, itu ada istilah jima. Itu kalau sudah melakukan jima itu, maka dia mempunyai hadas besar yang disebut dengan janabah. Kemudian wa nuzul mani, keluarnya mani, itu juga dia orang yang mengeluarkan mani, dia disebut janabah. Berarti dia berkewajiban mandi, yang disebut mandi besar. Soal mal haidu, ma iku apa al haidu utawi haid. Jawab huwa utawi haid iku adamu getih al khariju kang metu minal mar'ati saking wong wadon ba'da tis'i sinina ing dalem sause umur 9 taun ngala sabilis sihati ing atase dalan utawa kahanan sehat atau waras, wal adati lan kaprah atau umumnya atau pengadatannya. Kemudian apa yang dimaksud dengan haid? Yaitu haid adalah perkara yang keluar atau darah yang keluar dari seorang perempuan atau wanita setelah dia berumur 9 tahun dalam keadaan sehat dan normal. Dalam keadaan sehat dan normal. Kaprah ini maksudnya normal. Setelah umur 9 tahun dia keadaannya sehat, kemudian normal. Yaitu bila sudah mengeluarkan darah, itu darahnya tadi disebut haid, darah haid. Ketika sudah keluar itu tadi, maka dia wajib mandi besar setelah darahnya tadi mampet. Kalau belum mampet ya belum wajib mandi. Setelah umur 9 tahun. Terus ada pertanyaan, apabila keluarnya itu sebelum umur 9 tahun bagaimana? Ya belum masuk pada kriteria, gitu aja. Ya mungkin darah penyakit. Ini kan ada keterangan lagi dalam kondisi sehat dan normal. Kalau sebelum 9 tahun berarti dikatakan tidak normal, gitu aja. Soal ma iku apa an-nifasu utawi nifas. Kemudian tadi disebutkan lagi yang mewajibkan mandi besar itu nifas bagi perempuan. Nah, nifas itu seperti apa? Jawab huwa utawi nifas iku adamu getih al khariju kang metu minal mar'ati saking wong wadon. Metune niku wau, keluarnya tadi aqibal wiladati ing dalem ngiring-ngiringi ngelahiraken. Ini bahasanya mana terlalu kasar. Ini diperuntukkan untuk hewan. Sedangkan ini bagi manusia melahirkan, gitu aja. Nifas yaitu darah yang keluar dari perempuan ketika atau ngiring-iring, itu maksudnya ya
Ya ketika itu tadi bersamaan dengan atau sebelum atau sesudah melahirkan atau setelah melahirkan yang banyak. Kalau sebelum itu ketuban biasanya. Ini setelah melahirkan. Maksudnya setelah bayi lahir itu langsung keluar darah, itu namanya bukan maksudnya setelah bayi lahir itu kan juga ada darah, itu namanya darah ketika melahirkan. Nah, yang dimaksud di sini setelah melahirkan tadi, kemudian keluar lagi darah berhari-hari sampai pada umumnya itu berapa? Umumnya kalau nggak salah 40 hari, paling lama 60 hari. Nah, itu yang dimaksud darah nifas. Nah, sedangkan darah ketika bersamaan dengan bayi lahir itu darah luka, itu darah luka atau darah sisa-sisa yang dimakan bayi itu tadi. Soal ma utai opo iku za swiji-wiji, ngoten. Ma utai opo iku za swiji-wiji yahrumu kang haram ngalal junubi ing atase wong junub. Di sini pertanyaannya, apa saja yang haram bagi orang yang junub, atau hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub? Jawab, yahrumu haram ngalaihi ing atase junub. Ini nomor angka 4 ini angka 4. Berarti angka 4 di sini maksudnya junub, isinya dibaca junub. Haram bagi orang yang junub yang pertama as-sholatu. Apa as-sholatu? Sholat. Yahrumu ngalahi apa as-sholatu? Sholat. Wa tawafu lan tawaf, wa masul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan nggawa mushaf, wa qiraatul qur'ani lan maca Qur'an, wal muksu lan meneng fil masjidi ing dalam masjid. Yang haram bagi yang orang junub yang pertama sholat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh atau memegang mushaf dan juga membawanya. Memegang juga enggak boleh, haram. Membawa juga haram seperti tadi. Kemudian ditambah wa qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'an. Kalau membaca itu tanpa memegang, membawa itu juga termasuk membaca. Bagi yang sudah hafal, membaca itu juga tidak boleh kalau dalam kondisi apa tadi? Junub. Kemudian diam di dalam masjid itu juga haram. Dikhawatirkan nanti ketika di dalam masjid keluar darahnya, atau intinya orang yang junub itu kondisi kotor. Dia membawa hadas besar yang harus dibersihkan dahulu, sedangkan masjid kan tempat yang suci. Jadi tidak boleh bagi orang yang kotor, yang sedang berhadas, itu masuk atau diam di dalam masjid. Diam, bukan masuknya, diam. Tapi kalau liwat ya beda lagi hukumnya. Soal ma utawi apa iku dza suci madza utai apa ngono penak ngoten nggih. Madza utai apa suci iku yahrumu haram ngalal haidi ing atase wong kang haid wan nufasa lan wong kang nifas. Ini kalau haid ini nggih, wong kang haid wa nufasa lan nifas, wong kang nifas. Bagi orang yang haid dan orang yang sedang nifas itu haram melakukan apa saja. Jawab, as-sholatu huwa
Huwa utawi ma yahrumu ngalal haid wa nifas wa nufasa ngono. Huwa utawi ma yahrumu iku as-sholatu sholat wa shaum lan poso. Wa malan barang yahrumu kang haram apa ma ngalal junubi ngatasé wong kang janabah atau junub. Janabah ngalal junubi ngatasé wong kang janabah. Junub tadi ya apa tadi? Janabah setelah selesai jima dan keluar mani. Ya. Nah, ini pertanyaannya bagi yang orang yang haid dan nifas itu haram pertama sholat, kemudian puasa, terus ditambah lagi haram melakukan seperti yang haram dilakukan oleh orang yang sedang junub, yang sedang setelah selesai jima tadi atau yang keluar mani tadi. Jadi lebih berat, lebih banyak yang diharamkan bagi orang yang haid dan nufasa. Bagi perempuan, tapi itu khusus bagi perempuan. Kalau untuk sholat ini tidak wajib mengkodok, haram melakukan sholat, tapi setelah suci dia tidak wajib mengkodok. Tapi sedangkan puasa dia wajib mengkodok. Itu bedanya. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayammumu utawi kiku bab utawi kiku keterangan tentang tayamum. Utawi kiku keterangan tayamum. Soal ma iku apa at-tayammumu utawi tayamum? Apa yang dimaksud dengan tayamum? Jawab, huwa utawi tayamum iku mashul wajhi, ngusap wajah atau rai, wal yadaini lan ngusap tangan loro. Ngusap wajah lan tangan loro niku wau biturabin kelawan lebu tahirin kang suci. Lebu niku wau badalan kalih dadi ganti nganil wudhu'i saking wudhu awil husli utawa tayamum niku wau badaran kalih dadi ganti nganil wudhu'i saking wudhu awil husli utawa adus. Tayamum adalah mengusap wajah dan kedua tangan. Ngusapnya tadi biturabin dengan debu yang suci sebagai ganti dari wudhu atau mandi. Itu pengertian dari tayamum. Soal kam iku piro furudut tayamumi utawi piro-piro fardune tayamum? Jawab, furuduhu utawi piro-piro fardune tayamum iku khamsatun 5. Fardunya tayamum itu ada berapa? Jawabnya yaitu ada 5. Yang pertama an-niyatu, niat. Al-awalu ta'i kang awal iku an-niyatu niat. Atsanu ta'i kang nomor loro iku naqlu turabi mindah lebu ilal udwi marang anggauta al-mamsuhi kang den usap. Atsalitsu ta'i kang nomor 3 iku mashul wajhi ngusap rai utawa wajah. Arabi utai kang nomor 4 iku mashul yadaini ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sartane sikut loro. Al khamis utai kang nomor 5 iku at-tartibu tartib. 5 itu apa saja? Yang pertama adalah niat. Niatnya bagaimana nanti dijelaskan. Kemudian yang kedua memindah debu pada anggota
yang akan diusap nanti, yang akan diusap. Yang diusap apa? Nah, ini tadi wajah dan kedua tangan. Terus kemudian setelah dipindah diusapkan, yaitu mengusap wajah, kemudian mengusap kedua tangan sampai siku, batasnya sampai siku. Kemudian yang terakhir tartib, maksudnya tartib ya seperti kemarin. Mendahulukan, jadi harus urut gitu aja, harus urut dari nomor 1 ke nomor 2 ke nomor 3, nggak boleh diacak dari nomor 1 ke nomor 3 langsung, itu namanya acak, itu nggak boleh, harus urut. Bismillahirrahmanirrahim. Ma niyatul tayamumi, soal ma niyatul tayamumi, ma iku opo niyatul tayamumi utawi niate tayamum. Niatnya tayamum itu bagaimana atau apa? Jawab, iya utawi niat tayamum iku nawaitu tayamuma listibahati sholatil mafrudah. Lafat nawaitu tayamuma listibahati sholatil mafrudah, maknanya nawaitu niat sapa ingsun, nawaitu niat sapa ingsun atayamuma ing tayamum. Tujuane listibahati sholati krana ampreh kawenangane sholat al mafrudoti kang den fardhoake. Ini niatnya tayamum, yang punya arti saya niat tayamum agar apa? Diperbolehkan, agar diperbolehkan melakukan sholat fardu. Karena sholat fardu itu termasuk syaratnya yaitu harus apa? Menghilangkan hadas kecil maupun besar. Nah, dalam kondisi tidak ada air ya tayamum itu sebagai ganti agar tetap diperbolehkan melakukan sholat. Karena kalau tidak dihilangkan hadasnya ya belum boleh sholat, haram. Kan tadi dikatakan bagi orang yang hadas itu haram hukumnya melakukan sholat, juga tawaf, megang Al-Quran. Karena di sini yang pokok itu sholat, ya maka diperuntukkan tayamum itu diperuntukkan untuk melakukan sholat, untuk mengerjakan sholat. Nggak boleh karena nggak ada air langsung sholat gitu aja, nggak boleh, harus ada ganti yaitu tayamum. Kecuali kalau kedua-duanya tidak memungkinkan, tidak ada semuanya, ya sholat tapi sholatnya li hurmatil wakti, beda lagi, itu sudah sangat darurat. Bismillahirrahmanirrahim. Mata ing dalam mongso kapan yajibu wajib opo atayamum tayamum. Jawab, jadi ini pertanyaannya kapan tayamum itu wajib dilakukan, dikerjakan. Jawab, yang pertama inda faqatil ma'i, ing dalam nalika sepine banyu. Yang pertama ketika tidak ada air. Yang kedua wa inda khofis isti'malil ma'i, lan ing dalem nalika wedi nggunakake banyu. Karena apa? Li bardin, krana adem, au marodin utawa krana lara. Yang kedua ketika takut menggunakan air, takutnya itu tadi karena kedinginan. Dingin, sangat dingin sekali, dingin pol lah. Yang kedua sakit, ya, sakitnya sakit yang bagaimana? Ya sakit yang di situ tidak boleh terkena air. Terus yang tahu siapa?
ini tidak atau boleh terkena air, yang tahu dokter. Jadi ikut aja saran dokter. Yang ketiga, wa indal ihtiyaji lan ing dalem nalikane butuh ilal ma'i maring banyu li'atosi hayawanin krana ngelake hayawan muhtaramin kang den mulyaake. Yang ketiga yaitu ketika air tersebut atau air yang akan digunakan untuk wudu itu sangat dibutuhkan bagi hewan yang sedang kehausan. Bagi hewan yang sedang kehausan, hewannya tadi hewan yang muhtaram, hewan yang dimuliakan, bukan hewan-hewan yang fasik. Kan hewan kan ada yang dimuliakan dan ada hewan yang fasik, seperti ular, hewan-hewan yang buas, itu tidak perlu. Sapi, kerbau, kuda, ini kan hewan-hewan yang dimuliakan, sangat berjasa bagi kita. Itu kalau sedang haus dan airnya sedang sedikit, kita akan wudhu, adanya air cuma itu, ya kita kasih aja ke hayawan tadi. Nah, kita menghilangkan akan sholat itu tadi sebagai ganti wudhu dan mandi kalau punya hadas besar, ya dengan tayamum. Soal maiku apa aladzi utai perkara yubtilu kang batalake apa aladzi. Ini ketiga ini aladzi kang batalake apa aladzi atayamum ing tayamum. Terus apa saja yang membatalkan tayamum? Yang pertama, yubtilu batalake ing tayamum apa kuluma saben-saben perkara yubtilu kang batalake apa mah batalake al wudu'a ing wudu. Wa ru'yatul ma'i lan ningali banyu fi ghairi waqti sholati ing dalem liyane wektune salat. Wariddatu lan murtad. Wariddatu lan murtad. Yang membatalkan tayamum yaitu sama halnya seperti apa-apa yang membatalkan wudhu, seperti keluarnya perkara dari kubul dan dubur dan lain sebagainya, itu juga membatalkan tayamum. Terus ditambah lagi melihat air. Tadi kan alasannya tayamum kan karena tidak ada air. Nah, sedangkan ketika sudah melihat air, sudah ada air, maka ya otomatis tayamumnya batal. Fi ghairi waqti sholati, dengan syarat di luar waktu sholat. Maksudnya waktunya masih banyak. Kalau waktunya sudah mepet, diperkirakan jika dilakukan wudhu dengan air tadi waktunya habis, ya nggak usah, langsung saja sholat. Waridatu lan murtad. Murtad itu otomatis pindah agama atau keluar dari Islam, otomatis membatalkan tayamum. Demikian cukup sekian, kita sambung untuk sesi bagian selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.